Assalamualaikum teman-teman sahabat FA Fitri Astuti Channel. Ketemu lagi di channel aku, FA Fitri Astuti Channel. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih keberkahan, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Video yang mau aku bahas kali ini berasal dari Mbak TKW Taiwan kita yang lagi viral di dunia Facebook ataupun dunia TikTok, yang dia melahirkan secara manual, gampang, gangsar, selamat, sehat walafiat, anaknya sehat. Teman, dari video yang lagi viral ini, dia itu ngelahirin secara manual sendirian. Dia itu nggak tahu ini jaga bobo ataupun jaga kungkung. Dia jadi itu kungkungnya duduk di kursi roda, mungkin udah ya cuman bisa gerak-gerak kayak gitu doang. Dia tiduran di kasur gitu kan, dia ngelahirin sendiri, sehat semua alhamdulillah gitu kan. Jadi kamarnya itu ada CCTV-nya, jadi terekam CCTV dia proses pelahiran bener-bener gampang banget. Terus atas viralnya video mbaknya ini, terus mbaknya ini uh, dia cerita di channel YouTube-nya Koko Faisal. Jadi ceritanya itu dia itu ke Taiwan itu, dari kutipannya ya, dia itu ke Taiwan itu dia hamil di usianya 5 bulan, teman-teman. Dia hamil di usianya 5 bulan. Itu kenapa dia nggak tahu bisa lolos ke Taiwan, karena katanya sih, kata mbaknya ini, dia nggak ngerasain yang namanya pergerakan bayi, meskipun dia itu udah punya anak dua. Jadi ini kelahiran anak ketiganya teman-temannya. Dia itu bener-bener nggak ngerasain pergerakan bayi, nggak kelihatan yang namanya hamil, emang perutnya dia kecil apa gimana gitu, pokoknya nggak ada yang tahu. Sampai proses dia di PT pun nggak ada yang tahu, gurunya nggak ada yang tahu, siapapun nggak ada yang tahu, emang yang namanya kayak orang biasa aja. Terus dia nggak ngerasain pergerakan bayi. Akhirnya dia kan terbang. Jadi proses kenapa dia hamilnya ini, dia itu proses PT itu dia pulang ke rumah, teman-teman. Dia setiap hari dia pulang ke rumah, dia kan punya suami, otomatis berhubungan suami istri sama, ya gitu, berhubungan suami istri kan. Dia itu cerita, dia itu sebenarnya KB 3 bulan, teman-teman. Tapi yang namanya KB 3 bulan gitu kan, yang namanya proses logika kita, kalau Allah udah ngizinin kita ngasih rezeki, di logika kita nggak mungkin hamil, ya udah. Dikasih rezeki, alhamdulillah kan dia hamil. Dia proses nggak ada yang namanya tes pack, nggak ada yang namanya tes urin. Dia ke Taiwan itu katanya cukup melalui medical aja, kayak cek darah, cek pokoknya cek kesehatan tanpa melalui proses urin, teman-teman, proses kehamilan. Jadi dia itu benar-benar nggak tahu, akhirnya dia terbang ke Taiwan, dan di setiap hari-harinya itu dia sama sekali nggak tahu yang namanya dia itu hamil, teman-teman. Dia baru sadar pas proses mau brojolnya itu kan, oh dia baru sadar kalau dia itu selama ini hamil, teman-teman. Unik juga ya kalau dipikir ya, kok nggak ada pergerakan bayi gitu kan, karena aku udah pernah yang namanya ngalamin hamil. Anak aku satu, teman-teman, bukan udah pernah ya, aku pernah gitu kan, aku pernah ngalamin hamil meskipun aku baru sekali gitu kan, anak aku satu. Itu yang namanya di usia 5 bulan itu udah ngerasain yang namanya bayinya gerak-gerak, apalagi kalau udah di usia 6 bulan 7 bulan, wah, otot ini sampai begah, nggak bisa yang namanya duduk kayak gini, sampai kayak gini, teman-teman. Tapi itu unik sekali, teman-teman. Dia nggak ngerasain yang namanya ada bayi di dalam perutnya, dia nggak ngerasain gerak, pokoknya dia itu nggak sadar, teman-teman, sampai akhirnya dia ngerti kalau dia itu hamil karena dia mau brojol, teman. Dan akhirnya dia ngelahirin itu bener-bener dikasih kelancaran, dikasih apa ya, kemudahan sama Allah. Itu bayinya bener-bener sehat, bener-bener nangisnya juga kejar. Dia bener-bener ngelahirin sendiri tanpa ada satu orang pun yang ngebantuin dia itu lahiran. Dia itu ya gitu jaga kungu apa jaga bobo, aku kurang tahu, itu di videonya kurang jelas. Jadi dia itu di belakangnya dia itu lahiran dan terekam mama CCTV rumah majikan, teman-teman. Terus dari cerita mbaknya ini, akhirnya anaknya ini di inkubator perlu perawatan khusus, tapi sehat, teman-teman. Cuman perlu perawatan khusus aja, mbaknya juga udah sehat. Dan
itu rezeki, suaminya juga udah mengerti itu rezeki, emang apa ya, kalau Allah menghendakin kita dikasih anak lagi ya udah gitu kan. Apa pokoknya itu meskipun di luar nurul jadi nggak ada pergerakan, nggak ada apa, KB kok bisa hamil gitu. Dan buat mbaknya, mudah-mudahan dikasih kelancaran, kemudahan dalam prosesnya kepulangan ke Indonesia lagi. Karena ini uh, mbaknya mau kerja juga gimana, dia ada anak di sini gitu kan. Ya, pokoknya kalau emang mau pulang Indonesia dulu ya pulanglah. Mudah-mudahan dikasih kelancaran dan cepat balik lagi ke Taiwan, dikasih kemudahan. Pokoknya itu mudah-mudahan Allah ngasih rizki yang lebih dan lebih dari rizki anak ini ya teman-temannya, dari melalui pelantara penjembatan anak ini yang terlahir secara unik tanpa ibunya ngerasain pergerakan bayi, bisa lolos dari proses apa ya, proses dari PT ke Taiwan gitu kan. Pokoknya unik. Teman-teman, makasih yang udah nonton video aku sehat dan berkah selalu buat kalian, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Assalamualaikum teman-teman, bye bye.